peran pemimpin dalam hal ini negara itu harus mengambil sikap. Nah, kalau saya menjadi seorang pemimpin, maka kalau ada orang yang melanggar ataupun melecehkan agama, tidak hanya agama Islam, agama apapun dia, maka saya akan memberikan punishment terhadap dia. Iya, betul sekali. Berarti sebaliknya ketika pemerintah tidak mengambil sikap terhadap para pelaku rasisme atau Islamofobia, bisa tidak kita katakan dia setuju dengan itu? Atau dia membiarkan dan dia setuju dengan itu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngalir semuanya, apa kabar? Ketemu lagi di acara Ngalir, ngobrol ala hubungan internasional. Hari ini kita akan membicarakan satu tema yang sangat menarik, yang hangatnya itu bahkan tidak pernah turun ya, karena ini terjadi setiap tahun, yaitu topik tentang Islamofobia. Sebagaimana Sobat Ngalir ketahui, dan saya kira juga Sobat Ngalir sering memperhatikan ya, beberapa waktu terakhir ada pembakaran Al-Quran di Swedia dilakukan oleh seorang politisi sayap kanan, dan itu memantik protes dan kecaman dari banyak dunia Islam, dari OKI dan sebagainya. Nah, Islamofobia inilah yang akan kita bahas hari ini. Tapi saya akan membahas ini tidak sendirian. Di tengah-tengah kita ada kawan saya, ada teman baik saya, ada guru saya. Beliau adalah Pak Willy Ashadi. Apa kabar Pak Willy? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Asbi sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Willy saya kira sangat paham ya dengan ini. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan dulu Sobat Ngalir tentang Pak Willy. Beliau adalah salah seorang dosen di Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, dan beliau banyak mengkaji dan mengajar tentang Islam dan hubungan internasional. Beliau mengajar Islam Ulil Albab ya Pak Willy ya. Kemudian Maqasid Syariah, termasuk sejarah Islam global. Jadi kalau Sobat Ngalir sekalian ingin tahu tentang dinamika Islam dan hubungan internasional, beliau Pak Willy adalah salah seorang yang pantas dan patut untuk dirujuk. Baik, Sobat Ngalir sekalian, hari ini kita akan membahas tentang Islamofobia. Jadi kita tidak akan membahas Pak Willy tentang hal yang spesifik seperti pembakaran Quran kemarin ya, karena ini adalah peristiwa yang bukan peristiwa tahun ini saja gitu, tapi ini terjadi terus-menerus setiap tahun dengan berbagai model, pembakaran Al-Quran, penistaan Nabi, dan seterusnya. Nah, tapi sebelum kita jauh membahas tentang Islamofobia, mungkin Sobat Ngalir sekalian belum tahu Islamofobia itu apa. Nah, sekarang kita ingin mendengarkan dari Pak Willy Ashadi. Pak Willy, kira-kira bagaimana kita bisa memahami tentang Islamofobia? Silakan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Pak Asbi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para Sobat Ngalir dimanapun Anda berada. Nah, berbicara mengenai Islamofobia, kalau saya memahami sebuah teks Pak Asbi, biasanya saya akan men-tracing ataupun melacak dari mana istilah teks tersebut berasal. Nah, kalau kita bahas tentang Islamofobia, ini kan terdiri dari dua kata. Yang pertama kata Islam, yang kedua kata fobia. Nah, kalau kita pahami secara etimologi ataupun secara bahasa, Islam itu dimaknai secara general artinya positif. Beberapa arti yang saya tangkap antara lain, Islam itu bisa diartikan adalah keselamatan. Islam itu juga bisa diartikan kedamaian. Islam itu juga bisa dimaknai ketenangan. Nah, sementara fobia ini lawan dari kata positif, yaitu negatif. Fobia itu artinya memang secara bahasa, secara umum diartikan fobia itu adalah ketakutan yang tidak ada landasan. Semisal ada seseorang yang takut dengan ketinggian atau fobia ketinggian, dia nggak tahu kenapa dia takut tinggi. Nah, jadi kalau misalnya kita gabungkan kata Islamofobia, ini sebenarnya nggak match. Yang satu maknanya positif, yang satu artinya negatif. Tapi secara umum kalau kita artikan, Islamofobia adalah orang ataupun komunitas ataupun kelompok yang takut terhadap Islam. Itulah yang saya maknai. Mudah-mudahan para pendengar bisa memahami bahwasanya Islamofobia adalah ada orang yang mendesain memang agar takut terhadap Islam, baik itu agamanya termasuk juga identitas orang yang memeluk agama Islam, yaitu Muslim.
Baik, sobat ngalir sekalian, jadi kita sudah mendapatkan gambaran ya. Islamofobia itu adalah dua kata yang dari Pak Willy bertolak belakang. Islam itu bermakna positif, fobia bermakna negatif. Gitu. Tapi faktanya ya, secara bahasa tadi bertolak belakang, tapi faktanya adalah Islamofobia ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi. Begitu, dan banyak terjadi karena ini ibaratnya seperti orang yang takut ketinggian tadi Pak Willy ya. Nah pertanyaannya Pak Willy, kenapa sih di banyak negara, khususnya negara-negara Eropa begitu, ada banyak peristiwa Islamofobia gitu. Kenapa dari pandangan Pak Willy, itu kenapa sebabnya? Iya, jadi banyak faktor yang melatar belakangi orang takut terhadap Islam. Ya, yang pertama tentunya kenapa isu Islamofobia ini bisa booming tidak hanya di dataran Eropa, tapi sudah masuk di kawasan penjuru seantero dunia. Nah, yang pertama, mereka tidak mengenal Islam secara komprehensif. Jadi ketika mereka mendengar Islam, mereka hanya dengar Islam itu secara parsial. Ketika mereka mendapat informasi, misalnya ada tragedi 9/11, pelakunya adalah beragama Islam, maka mereka mengeneralisir Pak Asbi. Akhirnya, ketika ada orang yang melakukan tindakan teror dan dia beragama Islam, mereka langsung mengklaim ataupun menuduh Islam itu seperti itu. Nah, oleh karena itu faktor pertama kalau misalnya boleh saya sampaikan, kenapa isu Islamofobia ini selalu membooming dan selalu disuarakan oleh tokoh-tokoh yang tidak bertanggung jawab menurut saya, mereka tidak mengenal tentang Islam secara komprehensif, secara detail. Yang kedua, faktor kedua kenapa Islamofobia itu masih marak di dataran dunia internasional. Karena ini bisa menjadi alat sebagai konstelasi politik. Contohnya, yang tragedi yang terakhir ini ya kita katakan seorang aktor politik yang bernama Rasmus Paludan ya. Dia ini seorang politikus. Ya sebenarnya tujuannya adalah biar viral, yang mana dia berharap negara Swedia itu bisa masuk salah satu bagian dari NATO. Iya. Tapi dikarenakan dia lihat bargainingnya belum berhasil, maka dia melakukan berbagai macam upaya dan cara, dan yang ironinya adalah dia mensuarakan dengan membawa Islam. Sebagaimana kita ketahui bersama, apa yang dia lakukan? Dia membakar kitab suci salah satu agama Samawi, yaitu agama Islam, Al-Quran. Dia bakar di khalayak publik, sehingga ini bisa memantik sekaligus memicu konflik berbagai macam agama. Dan ini faktor yang kedua. Dan faktor yang ketiga, kita tidak bisa menafikan masa lalu Pak Asbi. Jadi kenapa Islamofobia ini selalu ada? Karena faktor yang ketiga adalah menurut saya adalah dikarenakan ini mungkin jawabannya agak normatif. Kalau saya sebagai orang yang beragama Islam, di dalam surat Al-Quran disebutkan memang ada ayat yang memang ada beberapa kelompok yang memang tidak suka dengan Islam. Nah, oleh karena itu ini memang agak normatif ya, tapi ini memang kita tidak bisa pungkiri karena ini berdasarkan Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci, dan kitab suci itu bersumber dari Tuhan. Dalam keyakinan yang saya yakini, apa mungkin Tuhan berbohong terhadap ucapannya? Jadi paling tidak 3 faktor inilah kenapa isu Islamofobia selalu disondingkan ataupun digaungkan di dunia internasional, wabil khusus di Barat. Baik, sangat luar biasa sekali Sobat Ngalir sekalian. Ini saya teringat tadi ya, yang faktor karena ingin viral atau karena ingin terkenal, saya teringat dengan pepatah Arab ya. Bul ala zamzam fatu'raf. Jadi kalau mau terkenal, kencingilah sumur Zamzam. Nah, ini salah satu strategi konten kreator ya. Atau figur-figur yang ada saat ini supaya terkenal, bikin ini, bikin itu. Saya juga ingat kemarin Pak Willy, ada ibu-ibu yang ingin viral, dia kasih kopi anaknya yang berumur 6 bulan gitu kan. Luar biasa. Jadi ada 3 Sobat Ngalir sekalian. Yang pertama ketidakpahaman, yang kedua faktor politik, dan yang ketiga adalah memang Islam mengatakan demikian. Tapi ada hal yang menarik Pak Willy saya kira, yang saya ingin garis bawahi. Kalau kita melihat kan ternyata Islamofobia di Eropa itu kan tidak hanya karena faktor personal gitu atau faktor kebencian, tapi di situ juga ternyata ada kontribusi dari aspek-aspek yang lain. Tadi Pak Willy sudah bilang politisi, ya kan? Tapi
ternyata media juga melakukan hal yang sama kan. Partai-partai politik juga melakukan hal yang sama. Bahkan negara, misalnya kemarin Paludan itu kan sampai sekarang tidak dipenjara gitu. Nah, bagaimana Pak Willy melihat ini gitu? Ada tidak sejauh mana faktor-faktor pemerintah, media dan seterusnya melakukan berkontribusi terhadap Islamophobia? Iya, ada sebuah ungkapan dalam studi ilmu jurnalistik. The good news is the bad news. Jadi berita yang baik adalah berita yang buruk. Nah, jadi memang ini framing media ini salah satu menurut saya yang bisa memblow up isu Islamophobia itu bisa menjadi mendunia. Nah, oleh karena itu saya kira sebuah pemerintah atau sebuah rezim harus mengontrol. Kita katakanlah di Indonesia kan ada ya lembaga untuk mengontrol ataupun mengawasi. Nah, kasus Islamophobia di Eropa seharusnya menurut pandangan saya yang bertanggung jawab yang pertama dan utama adalah pemimpinnya. Dalam hal ini, kalau memang Rasmus Paludan merupakan memiliki kewarganegaraan Swedia ataupun Denmark, maka pemimpin Denmark dalam hal ini adalah baik presiden ataupun anggota dewan ataupun siapapun dia, maka dia harus menegur. Karena kan kalau kita mengatasnamakan hak asasi manusia dan negara barat sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan ketika ada seorang aktor, dalam hal ini misalnya kita katakan Rasmus Paludan melakukan pelecehan terhadap Islam dengan membakar Al-Quran, atau bahkan sebelumnya di Denmark ada seorang tokoh politikus juga menghinakan Islam, termasuk juga di Belanda. Saya masih ingat ada seorang tokoh politik yang bernama Geert Wilders. Ya, Geert Wilders. Ya. Dia menghina Nabi Muhammad SAW. Itu seharusnya peran pemimpin dalam hal ini negara itu harus mengambil sikap. Nah, kalau saya menjadi seorang pemimpin, maka kalau ada orang yang melanggar ataupun melecehkan agama, tidak hanya agama Islam, agama apapun dia, maka saya akan memberikan punishment terhadap dia. Iya, betul sekali. Berarti sebaliknya ketika pemerintah tidak mengambil sikap terhadap para pelaku rasisme atau Islamophobia, bisa tidak kita katakan dia setuju dengan itu? Atau dia membiarkan dan dia setuju dengan itu? Iya, bisa kita katakan seperti itu. Tapi pada prinsipnya, Pak Asbi, ketika ada pemerintah, misalnya ada seseorang yang melakukan pelecehan terhadap agama tertentu, sebenarnya itu merugikan negara dia. Ya. Merugikan negara dia. Contoh ya, ini misalnya tidak diambil sikap oleh pemerintah Swedia ataupun Denmark terhadap politisi yang bernama Rasmus Paludan ini, saya akan merugikan negara tersebut. Ya bisa jadi nanti negaranya diembargo dan sebagainya. Bahkan yang paling terdekat adalah bagaimana agreement Swedia bisa bergabung dengan NATO. Ya. Ini bisa menjadi terancam. Betul sekali, Pak Willy. Pak Willy, pertanyaan terakhir. Ada yang mengatakan ya Pak Willy bahwa Islamophobia yang dibiarkan di Eropa itu akan menjadi semacam kekerasan yang berbentuk spiral atau kekerasan yang tak berujung. Misalnya beberapa peristiwa kemarin kan ada Charlie Hebdo ya kan di Denmark dan ada Jelan Posten juga di Denmark ya kalau tidak salah, dan kemudian setelah itu ada seorang pemuda muslim yang melakukan penembakan di kantor media itu kan, dan banyak yang mati gitu. Nah, ini kan bukti bahwa Islamophobia itu tidak menciptakan perdamaian walaupun atas nama HAM ya, malah menciptakan kekerasan. Nah, pertanyaan saya adalah, ini kita sebagai muslim ya, karena melihat orang-orang yang melakukan tindakan nekat itu kan sebenarnya terlepas dari itu benar atau tidaknya, tapi itu adalah bentuk kepedulian mereka terhadap Islam begitu. Nah, kita sebagai muslim, apalagi kita sebagai muslim di Indonesia yang mayoritas begitu, bagaimana Pak Willy melihat apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari sikap-sikap yang nekat? Karena banyak orang yang melakukan nekat ya, merespon itu gitu. Karena ya siapa yang tidak marah gitu? Al-Quran, Nabi itu dihinakan ya. Yang dalam Islam itu kan ya itu lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. Nah, bagaimana sikap kita yang seharusnya di dalam merespon tersebut? Ya memang apa ya Pak Asbi, kita tidak bisa memungkir ya. Kalau misalnya nanti saya akan kaitkan dengan di Eropa ya, misalnya kita tinggal di negara minoritas ya. Nah, kalau kita yang di Indonesia, maka bentuk wujud kepedulian kita ya ketika agama kita dinistakan, maka kita sampaikan ke delegasi ataupun representasi pemerintah. Dalam hal ini ya kita melakukan aksi, dalam hal kita sampaikan dengan cara yang elegan.
Karena agama mengajarkan kalau misalnya ada sesuatu yang tidak benar, maka kita harus sampaikan dengan kebaikan. Ya. Dengan kebaikan. Nah, kemudian, kita berharap pemerintah ini bisa menampung aspirasi kita dan menyuarakan. Dan di Indonesia, alhamdulillah, respon dari pemerintah ya menangkap ya reaksi dari rakyat Indonesia yang mostly mayoritas beragama Islam. Mereka sudah menangkap. Contohnya RI 2 kemarin sudah mengutuk keras, bahkan Menteri Luar Negeri kita juga memberikan protes juga. Nah, ini merupakan wujud dari aksi kita sebagai masyarakat Muslim di Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Kita sudah sampaikan ke pemerintah, maka pemerintah lah yang menyampaikan, ya mungkin melalui kedutaan besarnya di Swedia di Indonesia ataupun kedutaan besar Denmark di Indonesia, kita sampaikan. Nah, nota protes kita. Nah, kemudian kalau misalnya masih terulang lagi, saya kira pemerintah Indonesia harus berani mengambil sikap. Ya, karena ini memang pelecehan yang menurut pandangan saya tidak bisa ditolerin. Apalagi kita ketahui bersama Barat dan Eropa sangat mengagungkan hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Nah, sekarang kita kaitkan bagaimana reaksi kita sebagai Muslim di negara yang minoritas. Nah, maka yang di minoritas ya lagi-lagi sama sih menurut saya, kita harus sampaikan ke pihak terkait, dalam hal ini adalah pemerintah yang di mana para tokoh tersebut melakukan diskriminasi dan pelecehan terhadap Islam. Kita sampaikan. Nah, saya sangat menyayangkan juga ya ketika ada orang yang melakukan aksi nekat ya, tapi kita tidak bisa mengelak itu juga Pak Hasbi. Karena beberapa orang memang ya tadilah kecintaannya terhadap Islam, kecintaannya terhadap Al-Quran, kecintaannya terhadap Nabi Muhammad SAW melebihi rasa cintanya terhadap dirinya. Oleh karena itu hal yang lumrah dan mafhum menurut saya. Nah, tapi saya yang khawatirkan adalah Pak Hasbi, ketika ada aktor yang nekat, yang istilah Pak Hasbi tadi, saya takut itu dipolitisasi. Nah, ya betul sekali. Ada yang menggiring sana. Nah, sehingga kalau misalnya ini terjadi, citra Islam semakin buruk. Iya, citra Islam semakin buruk. Nah, makanya memang inilah realitas politik. Kalau misalnya bisa saya kaitkan Pak Hasbi, seperti yang tadi di Muqaddimah Pak Hasbi sampaikan, Islamofobia ini masih hangat, dan sampai kapan hangat ini? Sampai the end of day, sampai hari kiamat. Ini keyakinan saya. Karena ya tadi, dan mungkin tambah satu faktor lagi menurut saya yang membuat Islam itu Islamofobia itu bisa menjadi jelek adalah termasuk umat Islamnya juga. Ya, mungkin barangkali dipolitisasi, dan ketika ini terjadi, maka apa yang diharapkan Rasmus Paludan, saya menduga dia menggunakan konsep konstruktivisme. Baik, Pak Willy. Jadi tapi ada yang menarik Pak Willy sebenarnya. Beyond the Islamofobia, itu di balik Islamofobia sebenarnya. Tapi ini saya tidak bertanya lagi ya. Sekedar ingin menyampaikan ke Sobat Ngalir bahwa sebenarnya Islamofobia itu salah satu cerita kecil saja terkait terhadap dinamika Islam di sana. Di sisi yang lain, kalau kita baca data misalnya, bahkan tingkat perubahan persepsi masyarakat Barat, Eropa, Amerika terhadap Islam itu semakin hari semakin positif. Dan itu membuat tingkat penerimaan masyarakat di sana kepada Islam semakin tinggi, dan konversi kepada Islam semakin tinggi. Tapi ini akan menjadi topik yang lain, karena ini akan banyak pertanyaan juga yang bisa didiskusikan. Insya Allah Sobat Ngalir sekalian, ini akan kami diskusikan di kesempatan yang lain. Terima kasih banyak Pak Willy atas sharing yang sangat luar biasa, dan terima kasih kepada Sobat Ngalir telah bersedia untuk merelakan waktunya untuk duduk bersama kami berbincang tentang berbagai isu dan fenomena dalam hubungan internasional kontemporer. Makasih banyak semuanya. Saya Hasbi Aswar undur diri, dan terakhir jangan lupa subscribe, share, dan tekan lonceng untuk Sobat Ngalir sekalian bisa mengikuti update, informasi, dan berbagai kegiatan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.